Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi semuanya. Oke, baiklah. Sekarang kita saatnya belajar biologi. Nah, pelajaran untuk hari ini yaitu tentang sistem pernapasan manusia. Nah, sebelum mengetahui cara kerja sistem pernapasan pada manusia, kita harus terlebih dahulu tahu mengenali organ yang berperan pada sistem ini. Sistem pernapasan pada manusia terbagi dua, yaitu sistem pernapasan bagian atas dan bawah. Oke, nah untuk lebih jelasnya kita menuju slide berikutnya ya. Nah, yang pertama itu apa sih organ-organ tentang pernapasan sistem pernapasan atas itu? Yang pertama yaitu hidung. Nah, lihat ya gambarnya. Nah, organ ini fungsinya apa? Yaitu dia memiliki selaput lendir dan rambut halus yang berfungsi untuk menjebak partikel debu atau kotoran pada udara yang masuk ke hidung. Oke? Nah, itu yang pertama, di hidung. Mulai dari awal masuk udara itu di sini karena dia di atas kan. Nah, maka setelah itu organ yang kedua yaitu sinus. Nah, ini sinus ya. Nah, sinus ini fungsinya apa? Adalah rongga berisi udara di dalam tulang kepala. Nah, organ ini membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang kita hirup. Oke? Nah, selanjutnya organ ini juga memiliki peran dalam mengumpulkan udara yang masuk dari hidung atau ke mulut untuk diteruskan ke trakea. Nah, yang terakhir yaitu apa? Organ selanjutnya pernapasan atas itu adalah laring. Lihat ya, laring. Nah, laring itu apa? Adalah ruangan kecil sebelum trakea yang berisi pita suara. Nah, dengan gambar ini mudah-mudahan kalian paham ya. Kita pengenalan. Oke, sekarang kita masuk ke beberapa organ sistem pernapasan bagian bawah. Antara lain apa saja ya? Lihat slide berikut ya. Nah, jadi yang pertama organ sistem pernapasan bagian bawah itu yaitu tenggorokan. Nah, tenggorokan ini tepatnya berada di bawah laring ya. Jadi organ ini merupakan jalan nafas utama. Jadi jalan nafas utama menuju paru-paru yang terletak di tenggorokan tepatnya di bawah laring. Nah, itu yang organ pertama. Yang kedua apa? Nah, ini dia ya, bronkus. Bronkus kiri dan bronkus kanan. Itu apa itu bronkus? Adalah cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru. Nah, bronkus memiliki banyak cabang kecil di bawahnya. Cabang terkecil bernama bronkiolus. Nah, jadi dia bentuknya kayak akar pohon ya kalau kita lihat. Oke. Nah, selanjutnya organ berikutnya pada sistem pernapasan bagian bawah yaitu paru-paru. Nah, jadi paru-paru itu terdiri dari jutaan alveolus yang menerima udara dari bronkiolus tadi dan bertugas sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, terakhir apa itu organ bagian bawah ya, sistem pernapasan bagian bawah yaitu diafragma. Nah, diafragma itu adalah otot pernapasan utama. Organ ini dapat berkontraksi dan rileks secara bergantian sehingga membuat udara keluar masuk dari paru-paru. Nah, seperti contoh pada video yang ini ya. Nah, ini kan gerakan diafragma yang nampak naik turun. Saat kita hirup, dia naik. Saat kita melepaskan udara, dia turun. Nah, ini contohnya ya. Oke, sekarang kita membahas tentang cara kerja sistem pernapasan. Nah, kerja sistem pernapasan pada manusia melibatkan semua organ pernapasan. Organ-organ ini bisa bekerja sama untuk membantu tubuh dalam pertukaran gas antara paru-paru atau alveolus dan pembuluh darah. Nah, yang kemudian akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh atau dihembuskan ke udara. Nah, jadi cara pernapasan kita itu seperti apa? Yang pertama, ketika kita menarik napas disebut dengan inspirasi atau inhalasi. Diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk Anda akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang. Jadi terisi udara ya, paru-paru kita mengembang saat kita bernapas, menghirup udara. Nah, seperti itu. Oke, lanjutnya udara
masuk lewat hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut-rambut yang di hidung tadi serta di batang tenggorokan. Oke. Nah, udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus tadi, kemudian berujung di alveolus. Nah, ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah yang bernama kapiler. Oke, jadi oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks, rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun didorong dari luar, ya, dari bronkiolus dan keluar melalui hidung. Nah, jadi selain berperan dalam pertukaran udara dan gas, sistem pernapasan juga berperan dalam tubuh agar tetap stabil. Ya, jadi memelihara menyeimbangkan kondisi di dalam tubuh. Dalam istilah medis, homeostasis. Nah, sistem pernapasan pada manusia memang tampak hal yang sederhana ya. Namun, di balik masing-masing satu helaan nafas saja, terdapat kerjasama antara organ yang cukup rumit guna mendapatkan oksigen demi kelangsungan seluruh sistem di dalam tubuh. Nah, bila satu hal saja tidak bekerja dengan baik, fungsi sistem pernapasan secara keseluruhan akan bisa terganggu. Nah, salah satu gangguan pernapasan paling berbahaya itu disebut asfiksia. Oleh sebab itu, kesehatan sistem pernapasan harus dijaga dengan baik, misalnya dengan tidak merokok dan menghindari asap rokok dan harus rajin berolahraga. Oke, cukup sekian ya penjelasan dari Ibu hari ini tentang sistem pernapasan atas dan bawah. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan ketik di komen bawah. Ya, di komen, nanti insya Allah Ibu akan respon atau melalui WhatsApp atau melalui live nanti. Oke? Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.